Hujan air mata mengantar sang legenda ke pusara. Wafatnya artis legendaris Sumarti atau Titiek Puspa membawa kesedihan dan kehilangan bagi banyak orang dari berbagai kalangan dan lintas generasi. Sejak Jumat pagi hingga siang kemarin, artis, pejabat, tokoh nasional, hingga masyarakat biasa berdatangan ke rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan untuk memberi penghormatan terakhir, mendoakan, serta mensolatkan jenazah almarhumah Titiek Puspa. Terima kasih handai tolan, sobat, kerabat, bapak, ibu atas perhatian, cinta kasih bapak ibu sekalian kepada ibu saya. Banyaknya pelayat yang datang membuat sholat jenazah dilaksanakan di dua tempat, yakni rumah duka dan di masjid. Dan ini merupakan takdir Allah, beliau dipanggil, tetapi saya yakini bahwa Allah akan menerima kembalinya almarhumah Ibu Titiek Puspa dengan baik. Ini sekaligus doa kita. Selesai disolatkan di masjid dekat rumahnya, jenazah Titiek Puspa langsung dibawa ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Ratusan orang ikut mengantar jenazah Eyang Titiek ke lokasi pemakaman. Sedangkan keluarga dan kerabat larut dalam kesedihan saat melepas almarhumah Eyang Titiek ke alam kubur. Kepada ibu kita semua menuju peristirahatan yang terakhir. Prof. Arief. Assalamualaikum. Kompaknya keluarga dan kerabat almarhumah Titiek Puspa mengenakan pakaian warna putih saat pemakaman, mendapat perhatian tersendiri. Ternyata itu merupakan permintaan dari Eyang Titiek semasa hidupnya. Dan semalam, keluarga menggelar pengajian sekaligus mendoakan untuk almarhumah Eyang Titiek. Meski tertutup untuk peliputan wartawan, namun suasana duka masih sangat terasa di rumah peninggalan Eyang Titiek. Belum terlalu confirm ada tahlilan, jadi ini hanya tahlilan kecil aja. Jadi mungkin nanti kita undang untuk yang insya Allah yang hari ke-7 atau 40 insya Allah. Jadi tunggu undangan. Sementara itu banyaknya pelayat dari berbagai kalangan dan lintas generasi yang datang di rumah hingga mengantar ke pemakaman, menjadi bukti kalau semasa hidupnya Titiek Puspa bukan hanya sebagai artis besar dan legend, namun juga dapat berbaur, rendah hati, serta memberikan bantuan maupun support kepada siapapun. Hal itulah yang membuat orang-orang yang kenal dengan Titiek Puspa merasakan kehilangan sosok idola, tauladan, dan panutan. Ya, Bunda merasa kehilangan karena sosok Eyang Titiek ini hanya satu. Kalau menurut Bunda itu tidak ada yang lain karena Tante Titiek dan Eyang Titiek sampai usia 87 masih berkarya, masih aktif. Dan beliau adalah salah satu guru kehidupan saya dalam meniti karir maupun bagaimana memposisikan diri sebagai pekerja seni yang bermartabat. Sebagai entertainer, Titiek Puspa mendedikasikan diri pada dunia seni dan budaya selama puluhan tahun. Kiprah Titiek Puspa di bidang kesenian dan budaya mendapat apresiasi hingga dinilai layak mendapatkan gelar pahlawan. Negeri ini memerlukan pahlawan-pahlawan. Beliau pahlawan kebudayaan, pahlawan kesenian. Sekali lagi almarhumah menjadi contoh, menjadi sosok yang patut ditaladani oleh semua. Ya itu alhamdulillah. Ya itu kami nggak meminta, tapi kami menghormati penghargaan dari masyarakat.
Titik Puspa pergi, Inul kehilangan pelindung dan peneduh hati. Mudah-mudahan diterima di surga. Beliau adalah sosok guru dan ibu saya juga. Inul Daratista benar-benar terpukul. Kepergian Titik Puspa untuk selamanya meninggalkan kesedihan yang teramat dalam di hatinya. Air matanya terus mengalir saat pertama mendengar sosok yang jadi panutannya itu telah tiada. Bahkan sejak awal mendiang Titik Puspa dirawat di rumah sakit akibat pecah pembuluh darah, Inul selalu menemani sosok yang selalu ia panggil Eyang itu di rumah sakit hingga saat terakhirnya. Demi kesembuhan Eyang Titik, Inul juga sampai mendatangkan dokter terawan. Thank you, bestie. Love you. Love you. God bless you. Inul akan kesini lagi. Prof kesini, aku kesini lagi. Iya. Oke? Itu udah beberapa sebelum sakit sekarang. Sebelum sakit-sakit yang kemarin-kemarin juga sama Inul juga. Ya itu sepatutnya sebagai seorang anak yang mengabdi dan berbakti kepada orang tuanya. Selama ini Eyang Titik tak hanya dekat dengan Inul, tetapi juga sangat berjasa di awal karir Inul di dunia entertain. Di saat Inul berseteru dengan pedangdut Rhoma Irama dan dihujat banyak orang akibat aksi goyang ngebornya, Eyang Titiklah yang berada di garda terdepan membela dan membesarkan hatinya. Tahu nggak? Iya ya. Aku itu penggemar Inul. Nih, saya tak kagumnya apa? Itu suaranya tuh lain dari orang lain ya. Udah gitu menyanyi sambil blekecekep. Itu suaranya masih stabil. Nah, saya juga sebagai penyanyi nggak mampu kayak dia. Gitu. Bagi yang kurang berkenan melihat Inul bergoyang, jangan marah, maafkanlah. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Sampai kemarin juga masih mendasar. Walaupun sakit masih menasehati saya. Semua pelajaran dari Eyang, hari-harinya, cara bicaranya, segalanya adalah pelajaran yang sangat berharga buat saya. Ya, begitu banyak pelajaran hidup yang telah diajarkan Eyang Titik pada Inul. Hingga di akhir hayatnya, penyanyi lintas generasi itu juga memberikan pesan terakhirnya pada istri Adam Suseno itu dan meninggalkan kesan mendalam bagi setiap orang yang mengenalnya. Kebaikan, segala pendidikan, segala ilmu yang diberikan kepada kita bisa diimplementasikan buat masa depan kita untuk jauh lebih baik lagi. Yang mungkin 1000 tahun belum dapat sosok seperti Eyang. Dan saya termasuk orang yang sangat beruntung karena bisa hari-hari dengan beliau. Aku rasa mungkin aku satu dari banyak untuk sekali dari keluarga, kalau memang bukan pelaku keluarganya, minta tolong jangan ada yang di ikutan dunia tangan musik ya. Indonesia yang Kalau bukan keluarganya, minta tolong merasakan jangan ada yang dibantu ikut oleh beliau. angkat. Seperti sebuah firasat, beberapa bulan sebelum wafat, mendiang Titik Puspa juga menghubungi Irfan Hakim dan menyampaikan amanah yang belum sempat Irfan wujudkan. Irfan, Eyang titip ya anak-anak Indonesia katanya. Tadi dengar sore, Eyang titip meninggal gitu yang, aduh pesan Eyang titip itu belum bisa diwujudkan. Sampai menitipkan anak-anak Indonesia ke aku tuh, itu tugas berat banget. Sampai aku tuh, yaudah Yang, nanti besok aku syuting bareng Raffi. Raffi belum diangkat jadi UKP juga. Aku ketemu sama Raffi, coba ntar kita pikirin ya Yang ya. Belas lupa.
Waktu mendiang ibunda, Rizky Febian ajak keluarga berziarah. Rizky Febian mengajak Mahalini dan putri kecilnya Selina, sekaligus ketiga adiknya, untuk pergi ke Bandung, Jawa Barat guna berziarah ke sang ibu, makam Lina Zubaidah. Mereka pun menginap di hotel semalam dan paginya langsung pergi berziarah. Selain untuk mengusir rasa rindu, Rizky juga ingin memperkenalkan Selina pada ibunya. Itu lagi. Usai berziarah, keesokan harinya selama 1 hari full, Rizky dan Mahalini membagi-bagikan makanan gratis di tepi jalan. Judika boyong anak istri liburan ke Bandung dan Lombok. Libur dari jadwal manggung, Judika langsung tancap gas, isi akhir pekan dengan staycation di Bandung, Jawa Barat. Dengan memboyong istri dan ketiga anaknya termasuk si kecil Juan. Rupanya liburan ini merupakan kali pertama bagi si baby Juan, pasalnya bayi mungil itu selalu berada di rumah saja. Kita mau ke Bandung, kita mau liburan dulu, kita mau cari udara seger, kita mau family time pokoknya. Sama ini pertama kalinya nih, Juan keluar kandang. Tak puas hanya staycation di Bandung, Judika melanjutkan liburan ke Lombok keesokan harinya dengan wisata alam yang lebih seru dan menantang. Pantainya tadi kita naik ATV seru banget. Kan sebenarnya kita nggak rencana gitu, ada bonus lah ya, karena kita udah tadinya punya cewek, cowok udah cukup, tapi Tuhan kasih lagi ya. Sih semuanya berjalan baik, mudah-mudahan. Ajak Gempi liburan ke Korea, Giselle sekalian operasi plastik. Di saat libur panjang sudah selesai dan aktivitas kembali normal, Giselle malah mengajak putrinya, Gempi, liburan ke Korea Selatan. Ibu dan anak itu terlihat warawiri dan menikmati suasana kota di Korea Selatan. Liburan Giselle bersama Gempi ke Korea Selatan terasa beda, lantaran tak terlihat sosok Gading Martin. Padahal, hampir setiap Giselle mengajak Gempi liburan, apalagi ke luar negeri, Gading selalu ikut. Kabarnya, Gading tidak ikut liburan ke Korea Selatan bersama anak dan mantan istri, selain karena ada pekerjaan, juga disebabkan Giselle mengajak keluarganya. Meski tidak ikut, Gading terlihat memberikan komen pada video liburan yang dibagikan Giselle di akun media sosialnya. Oma mana? Oma! Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kita bakal jalanin beberapa prosedur kecantikan yang dari kemarin udah direncanain. Dan ternyata, liburan ke Korea Giselle bersama Gempi serta keluarganya bukan sekedar pelesiran saja. Penyanyi berusia 34 tahun itu melakukan operasi plastik pada wajahnya. Ya, Giselle terkena virus oplas yang sedang ngetren di kalangan selebriti tanah air. Ibu satu anak ini beralasan operasi plastik dilakukan karena wajahnya mulai mengendur, terutama di bagian dagu dan kantung mata. Aku cuman diambil fatnya di bagian pipi kiri kanan yang di bawah itu, dan juga di double chin yang menjadi masalah aku utama selama ini. Terus aku ditarik gitu pakai benang di pipi sama di leher. Tidak untuk merubah bentuk muka kita karena nggak ada yang dirubah sama sekali, cuman buat anti-aging aja biar terlihat lebih muda gitu loh guys. Mbak Princess Cilik, Gaya Sarendul ikut maternity shoot Mami Sibat.
Jelang kelahiran anak kedua, Siti Badriah lakukan maternity shoot bareng suami dan putri pertamanya. Dengan mengusung beberapa tema, Sibat tampak memukau dengan baby bump-nya. Gak ketinggalan gaya centil nan gemas Sarena alias Sarendul yang mirip tokoh kartun Princess Elsa. Rambutnya yang panjang itu tak hanya digerai, tetapi juga dikepang. Bahkan biar terlihat mirip, Sarendul sampai mengenakan rambut sambung palsu. Panjang, aduh, Rapunzel ya. Emang Buba ada-ada aja ini. Anak gua di extension. Aduh cantiknya. Ya kita sih ngelihatnya lucu banget ya, gemes, karena memang itu sifat dasarnya anak perempuan mungkin. Di kehamilan kedua ini, Sibat sengaja mengosongkan jadwal manggung untuk memperbanyak istirahat. Dan sebagai seorang suami yang siaga, Chris Giana mengambil alih peran Sibat sementara waktu. Mulai dari mengantarkan Sarendul sekolah hingga kursus balet dan juga nge-gym. Siapa yang tadi pagi mau school nggak mau bangun? Kenapa nggak mau bangun? Sarena happy di sekolah dia. Happy banget dia. Awalnya karena ke sekolahnya sekarang dia kan kelasnya udah nggak bisa dianterin sama orang tua, sama suster. Kan. Jadi dia harus mandiri. Nah sekarang awal-awalnya dia nangis, tapi kalau sekarang udah enggak, dia udah ya apa sih namanya, dijemput sama diantar, dijemput sama misnya ke dalam, udah happy banget. Buat sekarang iya pasti aku membatasi Siti untuk kemana-mana karena harus dijagakan kandungannya. Terus aku juga membatasi Siti untuk show, untuk kerja. Jadi biarin dia di rumah aja istirahat. Ya pengennya sih cowok ya, kayak biar sepaket gitu. Kalau udah sepasang kayaknya udah tenang.